Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abrori Hanif Arif dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Untuk materi yang pertama itu ialah pengertian metode penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos, yang berarti cara atau jalan. Sedangkan penelitian ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kalau metode penelitian itu ialah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti. Untuk materi yang kedua ialah ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, mempunyai atau bisa disebut purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Dan yang kedua, sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Yang keempat, objektivitas. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima, kritis. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, menentukan subjek dan besarnya sampel, memilih metode pengumpulan data, dan analisis data. Yang keenam, generalisabilitas adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Biasanya hasil observasi diubah ke dalam informasi yang berarti dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. Yang ketujuh, replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan karena penelitian ilmiah memiliki suatu struktur. Untuk dapat diulangi, data yang diperoleh dalam satu eksperimen harus reliable, yaitu hasil yang sama harus ditemukan jika studi diulangi. Jika observasi tidak dapat diulangi, deskripsi dan penjelasan peneliti menjadi tidak reliable dan karenanya tidak berguna. Untuk materi yang ketiga ialah tujuan melakukan penelitian. Tujuan melakukan penelitian ilmiah adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji teori, konsep, atau pengetahuan baru yang dapat memperkaya bidang keilmuan tertentu. Secara umum, berikut beberapa tujuan penelitian ilmiah. Yang pertama, memperoleh pengetahuan baru.
menambah pemahaman mengenai fenomena alam, sosial, ekonomi, atau budaya yang belum diketahui atau belum jelas. Yang kedua, menyelesaikan masalah spesifik, mencari solusi untuk permasalahan atau tantangan tertentu melalui pendekatan ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan teori atau model, menguji, memvalidasi, atau mengembangkan teori-teori yang ada dengan menggunakan data empiris atau eksperimen. Yang keempat, menghasilkan inovasi, menciptakan atau mengembangkan teknologi, metode, atau pendekatan baru yang bermanfaat dalam berbagai bidang. Yang kelima, menguji hipotesis, menentukan kebenaran dari hipotesis yang diajukan dengan menggunakan metode ilmiah dan data yang valid. Yang keenam, menginformasikan kebijakan, menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya ialah jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian itu ada 3. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian kualitatif. Dan yang ketiga ialah jenis penelitian deskriptif. Untuk penelitian kuantitatif ialah merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu fisika. Ada 2 jenis yang terdapat dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah bisa berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. Yang kedua, penelitian eksperimen. Metode penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Untuk jenis penelitian kualitatif ialah memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dan riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dan dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif ialah yang pertama, fenomenologi. Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Yang kedua, penelitian grounded theory. Peneliti bisa menggeneralisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang ketiga, penelitian etnografi. Merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Yang keempat, penelitian studi kasus. Pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Jenis penelitian ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Yang kelima, penelitian naratif research. Peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan kehidupannya, yang kemudian disusun menjadi laporan naratif kronologis. Untuk jenis penelitian deskriptif,
ialah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini. Adapun jenis-jenis penelitian deskriptif ialah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tindakan. Penelitian ini dilakukan setelah ada penelitian lain dan dilaksanakan dalam bentuk penelitian baru. Penelitian ini adalah jenis turunan dari penelitian terapan. Tujuan metode penelitian ini sebagai evaluasi pada sebuah keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, serta kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu, yang pada akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Penelitian ini semenjak awal dilaksanakan hingga selesai hanya dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian ini membahas beberapa teori yang dikaji ulang. Yang ketiga, penelitian komparatif. Penelitian ini berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan metode penelitian ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perbandingan yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Perhitungan yang digunakan berupa persamaan dan perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta faktor pendukung hasil. Yang ditekankan dari hasil penelitian ini yaitu bagaimana unsur pembentuk hasil penelitian dapat menjadi latar belakang dari hasil penelitian tersebut. Untuk materi selanjutnya ialah cara membuat problem research dalam penelitian. Membuat problem research atau rumusan masalah dalam penelitian adalah langkah penting untuk menentukan fokus dan arah penelitian. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah utama. Observasi fenomena. Amati fenomena atau isu yang terjadi dalam konteks penelitianmu. Misalnya, dalam penelitian tentang FDI dan nilai tukar, kamu bisa melihat apakah ada fluktuasi nilai tukar yang signifikan saat terjadi perubahan dalam investasi asing langsung. Tinjauan literatur. Lakukan kajian literatur untuk memahami topik yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Tinjauan ini akan membantu menemukan gap atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang kedua, formulasi masalah umum. Setelah mengidentifikasi masalah, buat rumusan masalah umum yang menggambarkan permasalahan secara luas. Yang ketiga, spesifikasi dalam pertanyaan penelitian. Rumuskan masalah umum menjadi pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Ini bisa meliputi hubungan variabel, sebab akibat, pengujian teori. Dan yang keempat, periksa kelayakan. Pastikan rumusan masalah yang kamu buat itu spesifik dan fokus. Hindari pertanyaan yang terlalu luas atau tidak jelas. Relevan, terkait dengan konteks akademik, sosial, atau praktis yang kamu teliti. Bisa dijawab, memiliki data atau metode yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, buat dalam bentuk pernyataan. Setelah merumuskan pertanyaan, buatlah dalam bentuk pernyataan yang menjadi fokus penelitianmu. Yang terakhir, pastikan ada gap penelitian. Sebelum menyelesaikan rumusan masalah, periksa bahwa topik yang diangkat memang belum banyak dibahas atau memiliki kekosongan yang relevan untuk diisi dengan penelitianmu. Untuk materi selanjutnya ialah ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif,
problem research memiliki ciri-ciri yang berbeda karena pendekatan yang digunakan dalam kedua jenis penelitian ini berbeda. Berikut ciri-ciri problem research dalam masing-masing jenis penelitian. Yang pertama, ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena, pemahaman mendalam, dan interpretasi data. Berikut adalah ciri-cirinya. Pertama, bersifat eksploratif dan deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif biasanya terbuka dan bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang kompleks. Yang kedua, fleksibel dan tidak tertutup. Pertanyaan penelitian kualitatif seringkali berkembang seiring dengan berjalannya penelitian, karena peneliti dapat menemukan aspek-aspek baru yang relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Yang ketiga, fokus pada makna dan perspektif subjektif. Penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi subjektif dari responden atau partisipan, sehingga rumusan masalah akan cenderung menggali makna dari pengalaman atau perilaku mereka. Yang keempat, kontekstual. Masalah penelitian kualitatif biasanya terkait dengan konteks spesifik seperti budaya, komunitas, atau kelompok tertentu, sehingga ada penekanan pada pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya ialah ciri-ciri problem research dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran, pengujian hipotesis, dan analisis data numerik. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat spesifik dan terukur. Rumusan masalah kuantitatif dirumuskan secara jelas dan spesifik dengan tujuan untuk mengukur hubungan antar variabel secara numerik. Yang kedua, mengarah pada pengujian hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah biasanya diikuti dengan hipotesis yang ingin diuji secara empiris melalui analisis statistik. Yang ketiga, bersifat objektif dan tertutup. Rumusan masalah kuantitatif cenderung tertutup dan langsung menuju pada pengujian variabel-variabel tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, menggunakan data numerik. Rumusan masalah berfokus pada data yang dapat diukur secara numerik seperti jumlah, frekuensi, atau persentase. Yang kelima, berfokus pada generalisasi. Penelitian kuantitatif berusaha untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas berdasarkan sampel penelitian. Nah, untuk selanjutnya ialah bidang yang ingin diteliti. Bidang yang ingin saya teliti ialah bidang etika bisnis Islam. Mengapa saya tertarik dengan bidang itu? Ya karena di negara Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, mempelajari etika bisnis Islam dapat membantu bisnis memahami prinsip-prinsip yang relevan untuk meraih kepercayaan konsumen Muslim dan meningkatkan keunggulan kompetitif.